Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Giting dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan membahas bab 18, yaitu di subtema kedua yang berjudul fungsi bisnis dan siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus tersebut umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa itu, dan berakhir dengan pembayaran utang usaha. Terdapat 4 fungsi bisnis yang terjadi dalam setiap bisnis. Yang pertama, memproses pesanan pembeli. Permintaan barang dan jasa oleh personil klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa dan kebijakan perusahaan. Terdapat 2 dokumen umum yang digunakan. Yang pertama, permintaan pembelian. Digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang berupa permintaan akuisisi seperti atas bahan oleh seorang mandor ruangan penyimpanan, perbaikan pihak luar oleh personil kantor atau pabrik. 2. Pesanan pembelian. Dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait barang dan jasa yang ingin dibeli perusahaan, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan saat di mana sebagian perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Ketika barang telah diterima, pengendalian yang memadai akan mewajibkan dilakukannya pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, kedatangan yang tepat waktu, dan kondisi. Laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Yang ketiga yaitu mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi, hanya akuisisi yang dilakukan, dan pada jumlah yang tepat. Terdapat 8 dokumen dan catatan yang umum. Yang pertama, faktur vendor. Faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Faktur tersebut menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang serta jasa yang diterima, harga, syarat diskon tunai, tanggal penagihan, dan total jumlahnya. Yang kedua, memo debit, merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat adanya retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga yaitu voucher. Voucher sering digunakan organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Selanjutnya, yang keempat, file transaksi akuisisi adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. File ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang sikap transaksi. Selanjutnya, yang kelima, jurnal akuisisi atau listing. Jurnal tersebut mengidentifikasi apakah akuisisi dilakukan secara tunai atau dengan piutang usaha. Jurnal atau listing dapat mencakup periode selama sebulan. Transaksi dapat dicatat ke buku besar, file induk utang usaha. Selanjutnya yang keenam, file induk utang usaha. File induk utang usaha mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File induk ini diperbaharui dari file transaksi akuisisi, retur dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Selanjutnya yang ketujuh, neraca saldo utang usaha. Mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu laporan vendor. Adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Pembahasan terakhir yaitu yang keempat, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung dapat mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Terdapat 3 dokumen yang terkait, yaitu yang pertama, cek. Umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo.
Sebagian perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama masa periode. File ini berisi jenis informasi yang sama seperti yang dibahas untuk file transaksi akuisisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, jurnal atau listing pengeluaran kas adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi pada setiap periode waktu. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.